nggak dikubur seperti layaknya orang meninggal pada umumnya. Sekitar 2 kali 3 meteran lah ya. Ya kurang lebihnya segitu ya. Belum pernah nyoba sih. Enggak deh. Amit-amit coy, ntar aja. Rumah tempat badan akan kembali ke surga. Tumit ya, tumit. Dengkul. Dengkul. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku lagi agak kayak sedikit agak dingin udaranya. Jadi cari jaket yang agak-agak tebal gitu supaya nggak terlalu kedinginan. Jadi maaf ya, agak-agak kayak orang sakit. Badan kelihatan jadi tambah gede lagi. Udah gede, tambah kelihatan gede. Nggak apa-apa lah ya, kan yang ditungguin ceritanya. Yang penting mah ceritanya, orangnya mah bodo amat. Mau kelihatan gendut, mau kelihatan apa, mau kelihatan kayak orang sakit, nggak apa-apa. Oke, di video kali ini aku akan bawakan lagi tentang salah satu tradisi yang berhubungan dengan kematian. Nih, lagi seneng banget sih ngulik-ngulik tentang kematian. Apa ada tanda-tanda apa gimana sih? Enggak ya coy, enggak, insya Allah masih dikasih umur panjang lah biar bisa tetap memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Janganlah tar dulu ya Allah, masih lama ini masa depan. Enggak, kenapa aku lagi senang banget ngulik-ngulik tentang tradisi kematian? Soalnya setelah aku banyak pelajari dan aku cari tahu, ternyata tradisi atau ritual tentang kematian di Indonesia itu seru-seru banget loh. Dan kayaknya tuh seru aja gitu buat dikulik, dan aku pengen share ke kalian, aku pengen berbagi sama kalian supaya pengetahuan kalian juga bertambah sama kayak aku. Nah, kali ini aku akan bahas soal tradisi kematian yang berasal dari masyarakat Minahasa, tapi di masa lampau. Kenapa aku bilang masa lampau? Udah kepo ya. Udah penasaran? Sabar dulu dong. Ini masih opening aja belum, baru awal-awal mulai banget gitu. Jadi masih sabar aja ya. Sebelum aku mengobati rasa penasaran kalian soal tradisi dari Minahasa ini, aku mau ingetin dulu nih, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian di subscribe dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Yaudah, nggak usah lama-lama openingnya, seperti biasa. Aku tahu kalian udah penasaran dan pengen langsung lanjut nonton video ini. Makanya nggak usah kelamaan openingnya, kita langsung mulai aja. Ini dia, Waruga, kuburan masyarakat Minahasa di masa lampau. Enjoy the video ya. Masyarakat suku Minahasa di Sulawesi Utara pada masa lampau punya tradisi kubur yang bisa dibilang unik banget. Bila ada anggota masyarakat yang meninggal, mereka akan menguburkan dalam sebuah kotak batu yang berongga. Dan jenazah akan diletakkan dalam posisi meringkuk. Tahu nggak posisi meringkuk tuh kayak gimana? Pasti secara nggak sadar kalian tuh kalau lagi tidur pasti sering banget sih melakukan posisi seperti kuburan Minahasa ini, meringkuk itu. Pasti deh secara nggak sadar pernah. Nih kalau bingung aku kasih tau nih, posisi meringkuk nih kayak gini nih. Nih daripada bingung-bingung, nah kayak gini nih meringkuk. Jadi anggota masyarakat Minahasa ini di masa lampau, kalau ada yang meninggal nggak dikubur seperti layaknya orang meninggal pada umumnya. Umumnya meninggal gimana sih? Ya yang kalian banyak tahu ya, kalau orang yang meninggal itu kan dikubur di dalam tanah, itu yang umum ya. Kan ada juga yang dibakar ya, cuman pada umumnya masyarakat kan lebih tahu kalau ada yang meninggal itu dikubur di dalam tanah. Terus posisinya juga selayaknya orang meninggal kan ya udah ditidurin gitu aja kan, tidur lurus gitu lempeng. Tapi kalau masyarakat Minahasa di masa lampau ini mereka nggak biasa nih, mereka itu posisinya meringkuk begitu. Yang tadi aku kasih tahu sama kalian posisinya meringkuk begitu. Kira-kira alasannya apa ya? Kenapa mereka menguburkan jenazah dengan posisi seperti itu? Sabar. Makanya terus tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Nah terus biasanya kalau umumnya orang meninggal itu kan dikuburnya kan langsung di dalam dimasukin di dalam tanah ya, kayak yang tadi aku bilang. Nah kalau misalkan yang Kristen itu biasanya kan pakai peti mati, kalau yang Muslim itu kan
pakai kain kafan. Tapi kalau masyarakat di Minahasa terdahulu ini beda banget nih. Orang yang telah meninggal nantinya akan dibuatkan wadah untuk kuburannya. Nanti tuh wadahnya tuh terbuat dari batu. Nah, bentuknya seperti ini kurang lebih. Nah, nih kayak gini. Nah, terus wadahnya ini yang untuk mengubur jenazahnya ini nantinya kemudian akan ditutup dengan penutup berbentuk segitiga. Nah, kubur batu tersebut ini tuh yang kemudian oleh masyarakat Minahasa disebut dengan waruga. Tadi kan aku bilang ya, kuburan atau makamnya itu nggak kayak kuburan pada umumnya. Kalau kuburan pada umumnya itu kan ya digali lubang tanah sekitar 2 kali 3 meteran lah ya. Ya kurang lebihnya segitu ya. Belum pernah nyoba sih, enggak deh. Amit-amit coy, ntar aja. Tapi kan kurang lebihnya kalau kuburan umum itu ya rata-rata panjang kali lebarnya itu kan 2 kali 3. Nah, kalau kuburan atau makam masyarakat Minahasa terdahulu nih di masa lampau ini beda. Mereka tuh kayak semacam dibuatkan tempat sendiri seperti peti mati tapi dari batu. Dan bentuknya juga nggak seperti peti mati pada umumnya gitu yang panjangnya sama kira-kira 2 kali 3 meter gitu. Enggak. Bentuknya yang kayak tadi aku kasih tahu itu. Terus nanti kemudian ditutup dengan penutup yang berbentuk segitiga dari batu juga yang mereka sebut dengan waruga itu tadi. Waruga ini sendiri berasal dari 2 kata, yaitu waru yang berarti rumah dan ruga yang berarti badan. Jadi secara harfiah, waruga ini punya arti rumah tempat badan akan kembali ke surga. Pada saat jenazah dimasukkan ke dalam waruga, jenazahnya ini nantinya akan berada dalam posisi meringkuk atau posisi tumit yang bersentuhan dengan bokong. Gimana tuh maksudnya? Tumit ya, dengkul, tumit, inian kaki, ini loh, ya masa kaki gue harus naik, tumit nih, tumit, bersentuhan dengan bokong, nempel gitu loh, tumitnya sama bokong, yang meringkuk, kayak yang tadi aku jelasin, dan mulutnya ini tuh seolah-olah seperti mencium lutut, gitu loh. Lututnya nempel sama mulut kayak gitu. Posisi ini sama persis seperti posisi bayi di dalam rahim. Kayak gitu persis banget nih posisinya nanti kalau dikubur. Tuh kan posisi bayi dalam rahim kan suka ngeliat tuh kalau misalkan belajar biologi itu kan suka dijelasin tuh kalau bayi di dalam kandungan itu posisinya seperti apa. Nah itu meringkuk kayak posisi bayi di dalam kandungan seperti itu, sama persis. Bagi masyarakat Minahasa, posisi ini punya arti bahwa manusia ini mengawali kehidupannya dengan posisi bayi di dalam rahim. Maka semestinya juga akan mengakhiri hidup juga dalam posisi yang sama. Jadi kan ketika waktu kita bayi di dalam kandungan, posisi kita tuh seperti itu. Nah, masyarakat Minahasa ini mempercayai kalau kita itu kan ketika ada di dalam kandungan posisinya seperti itu. Alangkah baiknya kalau misalkan meninggal juga dengan posisi yang sama. Dan nggak cuma itu, jenazahnya ini juga akan ditempatkan dalam posisi menghadap ke arah utara yang menandakan bahwa nenek moyang suku Minahasa ini berasal dari utara. Kalau dalam muslim ini kan kalau meninggal pas dikubur itu kan kalau nggak salah wajahnya itu dihadapkan ke bagian barat ya, ke arah kiblat gitu. Sama kayak orang kalau mau sholat itu kan mengarah ke kiblat atau ke barat. Nah ini sama, orang Minahasa juga ketika meninggal pas dikuburnya itu dihadapkan ke arah utara dengan alasan karena nenek moyang mereka ini berasal dari utara. Tapi nih ya, proses pemakaman ini saat ini udah nggak ada. Semenjak masuknya agama Kristen di sana, masyarakat Minahasa udah mulai ninggalin tradisi ini dan mulai menguburkan jenazah dengan menggunakan peti mati atau sesuai dengan ajaran agama Kristen atau agama yang mereka anut. Ya nggak cuma Kristen ya, di Minahasa mungkin ada agama lain, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, ya sesuai dengan agama yang mereka percayai, yang mereka anut gitu. Jadi nih ya, waruga ini di Minahasa saat ini sudah nggak ada lagi yang ngejalanin. Ya, karena itu tadi sudah masuknya atau sudah menyebarnya ajaran agama di daerah Minahasa. Tapi tenang aja, karena jejak mahakarya zaman megalitikum ini masih bisa kalian temuin di Taman Purbakala, Waruga, Sawangan, Kabupaten Minahasa Utara. Taman Purbakala ini udah jadi destinasi wisata sejarah favorit buat pelancong di dalam maupun luar negeri. Ya udah pasti favorit lah ya.
Ya kan ini bentuknya unik gitu loh, nggak ada di mana-mana, cuman ada di Minahasa. Ya pasti udah jadi daya tarik tersendiri buat wisatawan lokal maupun mancanegara. Minat nggak datang ke Minahasa buat ngeliat langsung? Nabung dong! Di taman ini setidaknya ada sekitar 143 waruga yang bisa kalian temuin. Dulunya taman ini tuh sangat terbengkalai banget. Nggak keurus gitu deh pokoknya. Kuburan-kuburannya banyak yang tersebar di area pemukiman warga. Jadi kayak nyatu gitu lah sama pemukiman. Mereka tuh udah kayak nggak nganggep itu kuburan gitu ya. Nggak ada ngeri-ngerinya, nggak ada serem-seremnya gitu. Ya udah santai aja gitu. Hidup berdampingan dengan kuburan-kuburan zaman dulu. Zaman megalitikum ini. Ya mungkin juga bingung juga kali udah nggak ada tempat tinggal lagi atau emang udah dari dulu ada di sana gitu, ngebangun di sana, jadi mau pindah juga kemana. Ya udahlah, mau nggak mau nikmatin aja lah bertetangga dengan kuburan-kuburan zaman dulu. Sampai akhirnya di tahun 1977 tempat ini tuh dilakukan pemugaran gitu sama pemerintah. Jadi udah nggak lagi tuh. Jadi udah nggak digabungin lagi lah tuh sama pemukiman warga, dijadiin tempat wisata atau taman purbakala. Dan akhirnya sampai saat ini Taman Purbakala Waruga di Sawangan bisa kalian kunjungin. Kan ayo, yang penasaran mau langsung lihat mahakarya zaman megalitikum ini? Ayolah, makanya langsung pergi ke Minahasa buat ngelihat secara langsung di depan mata kalian. Nah, kalau kalian kesana nih ya, saat masuk ke komplek Taman Makam ini, kalian bakal ngelihat relief ini di sisi sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Relief tersebut ini menggambarkan gimana pembuatannya hingga pemakaian waruga ini. Tapi walaupun ada ratusan waruga di sana, cuman ada sekitar 31 waruga aja yang masih bisa diidentifikasi. Waruga ini mulai digunakan oleh masyarakat Minahasa pada abad ke-9. Tapi sekitar tahun 1860-an, kebiasaan mengubur dalam waruga ini mulai dilarang oleh Belanda. Kenapa Belanda gitu yang ngelarang-ngelarang? Ya, kan tahu lah ya, kalau dulu kan Indonesia itu pernah dijajah sama Belanda. Jadi ya banyak hal yang nggak bisa seenaknya kita lakukan gitu. Kalau misalkan Belanda nggak suka, terus Belanda bilang jangan gitu, ya mau nggak mau kan kita harus nurut ya, manut-manut aja daripada ntar didor. Nah, kalau kata Belandanya nih ya, kenapa mereka melarang pemakaman waruga ini? Alasannya tuh mereka melarang ini karena dulu ini di Minahasa ini dulunya banyak mulai berkembang wabah penyakit seperti tipes dan juga kolera. Maka muncullah kekhawatiran mereka nih, orang-orang Belanda mulai khawatir kalau misalkan orang-orang yang dikubur ini membawa penyakit yang tadi aku sebutin itu, tipes atau kolera ini, penyakitnya bakalan menyebar melalui rembesan dari celah-celah waruga ini. Makanya mulai saat itu penguburan jenazah dengan menggunakan waruga ini mulai dilarang sama Belanda. Ya alasannya itu tadi, takut Belandanya juga kena penyakit. Tapi tenang aja kok, reliefnya masih bisa kita lihat sampai sekarang. Masih ada, masih bagus, masih dirawat, jadi masih bisa dinikmatin. Dan ditambah lagi nih, sewaktu ajaran agama Kristen masuk sama Belanda, kan banyak orang-orang Belanda itu yang agamanya tuh Kristen gitu. Dan banyak juga pengikutnya jadinya di Minahasa sana. Karena secara nggak langsung Belanda juga ikut menyebarkan agama Kristen masuk ke Minahasa. Jadilah masyarakat Minahasa ini juga mulai menguburkan jasad dalam peti mati lalu dikubur ke dalam tanah yang sampai saat ini sering kita lihat. Tapi ya, for your information nih, kalau nggak semua masyarakat Minahasa zaman dulu bisa dikubur dengan prosesi atau menggunakan waruga ini. Pada masa lampau nih, cuma orang-orang yang punya kelas sosial cukup tinggi yang bisa dikubur dalam waruga. Tuh kan? Lagi-lagi soal strata sosial. Emang ya, ini tuh dari dulu emang udah ada nih. Jadi nggak heran sampai sekarang kita masih sering banget ngeliat orang itu mandang orang itu sebelah mata. Cuman karena strata sosial. Padahal kita itu di mata Tuhan semuanya kita tuh sama. Nah, kita bisa ngelihat perbedaan waruga ini dari strata sosialnya itu berdasarkan dengan ditandai di ukirannya, di penutup waruganya ini tuh. Misalnya nih ya, kalau misalkan di waruganya ini, di penutup waruga ini itu ada motif wanita yang sedang beranak, itu menunjukkan orang yang dikubur di dalam waruga ini adalah dukun beranak. Terus ada lagi nih, kalau di waruganya ini ada ukiran gambar binatang. Itu bukan binatang yang dikubur ya,
bukan maksudnya bukan apa tuh namanya binatang peliharaan bangsawan gitu yang dikubur. Masa binatang bisa dikubur juga, kan dia nggak punya strata sosial. Apa karena yang memelihara itu dari bangsawan? Bukan, maksudnya bukan itu. Kenapa yang diukir itu adalah gambar binatang? Itu menandakan bahwa yang dikubur di dalam waruga ini adalah seorang pemburu. Nah, karena yang diburunya ini adalah binatang, ya yang diukir ya binatang. Coba kalau itu yang dikubur pemburu hantu, yang digambarkan Tante Kun. Itu deh pokoknya. Nah terus ya kalau misalkan di penutup waruganya ini ada ukiran gambar beberapa orang nih, misalkan bukan cuma satu orang aja yang diukir. Ini menunjukkan kalau yang dikubur itu adalah satu keluarga. Kalau ibarat kata nih, kalau dari kuburan umum gitu ya, kuburan muslim misalkan yang aku tahu ya, kalau di batu nisannya itu ada beberapa nama, itu tandanya kuburannya itu dijadiin satu gitu. Misalkan kan dari anggota keluarganya, ibunya, terus anaknya meninggal juga, terus nanti ada cucunya atau cicitnya gitu dikubur jadi satu di situ gitu. Jadi kalau nanti mau ziarah makam, ya udah cuma satu tempat aja, nggak kemana-mana. Bedanya kalau kuburan di muslim itu ditandai dengan nama terus bin atau binti siapa, habis itu wafat tanggal berapa, lahirnya tanggal berapa. Kalau di waruga ini dia nggak pakai tulisan, pakai ukiran. Jadi ukirannya ada berapa orang di situ. Ya udah, berarti itu menandakan jumlah di dalam waruga itu juga ada berapa orang. Nah, jumlah orang yang dikubur dalam waruga ini ditandai dengan adanya ukiran berupa garis di samping penutup waruga. Kalau misalkan ada penutup waruga yang polos, itu kemungkinan merupakan waruga yang udah tua, dimana saat itu belum ada kebiasaan mengukir di atas waruga. Jadi kalau misalkan kalian nih pas lagi main ke Minahasa, terus mampir nih ke tempat taman waruga ini, terus kalian ngeliat kok yang ini ada gambar-gambarnya ya, ada ukirannya, tapi kok yang ini polos. Nah yang polos itu berarti tandanya nih waruganya udah lumayan lebih lama gitu usianya, karena dulu belum ada tuh tradisi ukir mengukir. Mungkin belum kepikiran kali zaman dulu buat menandai waruganya ini pakai apa gitu. Nah setelah beberapa saat kemudian gitu ada yang punya ide gitu kan, wah aku harus menandai waruga aku biar nggak ketuker sama yang lain, aku gambar aja lah. Aku bisanya cuman gambar, ya udahlah gambar aja, yang penting ada penanda gitu. Mungkin kali ya gitu. Nah begitulah kira-kira asal usul pekuburan orang Minahasa di masa lampau atau yang mereka sebut dengan waruga. Semoga informasi yang aku berikan ini bisa menambah pengetahuan kalian lagi tentang keberagaman yang ada di Indonesia ya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa diklik tombol like-nya, kemudian di subscribe dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Dan kalau kalian punya masukan atau saran untuk aku untuk bahas apa lagi di video aku selanjutnya, gak usah malu-malu, gak usah ragu-ragu, dan gak usah sungkan-sungkan. Langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau misalkan aku ada kesempatan, aku akan bawakan request dari kalian. Terus support channel aku ya, supaya aku terus bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video aku kali ini. Kita ketemu lagi di video-video aku selanjutnya ya. Sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.